Oke, pada part sebelumnya kita kan sudah setting-setting ya, dan sudah edit-edit juga mengenai settingan yang sesuai standar ya. Di sini setting huruf gitu. Jadi nanti semua huruf itu akan menyesuaikan dengan yang sudah kita setting di edit layar gitu kan. Nah, kita kan akan membuat gambar 2 dimensi ya, dengan lengkap dan ukurannya. Nah, caranya kita pilih flash view di sini. Ya, flash view di sini, terus ada base. Nah, base di sini. Nah, ini untuk gambar 2 dimensinya. Tapi kan sesuai dengan standar juga, kita harus ada gambar 3 dimensinya juga. Nah, misalnya gambar 3 dimensinya kalian posisikan aja. Nah, seperti ini. Terus skalanya berapa? Misalnya skala banding 1 kan terlalu besar, jadi skalanya 1:2. Kalau misalnya sudah, nah di sini kalian klik yang ini ya, yang shaded, klik, udah oke. Nah, kalau misalnya kalian nggak diklik ini, otomatis akan jadi seperti ini aja, nggak berbentuk 3 dimensi. Nah, misalnya seperti ini udah, mau di pojok, mau di bawah, terserah ya, tergantung gambar kalian atau skema kalian yang akan kalian buat. Oke, selanjutnya kita panggil lagi, tapi untuk 2 dimensinya. Nah, kita kalau misalnya nanti gak otomatis seperti ini, kalian cari aja di mana filenya gitu kan, misalnya di dokumen, saya ini 3D modeling, 3D model atau open misalnya ya, karena saya udah otomatis. Terus kalian tinggal buat juga pandangan utamanya atau pandangan depan. Nah, karena posisinya seperti ini kan, yang ini pandangan depan, misalnya contoh ini. Nah, kita karena di sini udah otomatis ya, kita tinggal klik ke atas dan klik ke sebelah sini ya. Kalau udah, klik OK. Nah, ini udah otomatis proyeksi Amerika ya, karena kan tadi kalian settingnya juga proyeksi Amerika yang lihat di edit layar kan. Nah, itu. Nah, terus untuk yang di sini kalian klik yang ini ya, yang hidden line. Jadi hidden line itu kelihatan supaya garis-garis yang ini itu terlihat ya, sini juga terlihat seperti itu. Oke, tahap pertama yang harus kalian buat di sini, kita tambah garis sumbu ya. Nah, untuk tambah garis sumbunya kita pilih ke annotate, lalu pilih ini ya, ada center mark, ada center pattern, ada center line bisector, ada center line doang. Tapi kita untuk lingkaran kita pilih yang center mark dulu yang ini. Kita klik di lingkarannya, set, kita klik juga satu, ini juga sama dan ini juga sama. Nah, kalau misalnya itu ada di mau garis sumbu di sini, itu jangan pakai center mark ya, tapi pilih yang center line bisector. Lalu klik ini, lalu pilih garis 1 dan 2, nanti ada di tengah-tengah. Begitupun juga yang ini ya, 1 dan 2, 1 dan 2. Ini juga sama ya, 1 dan 2 juga sama. Jangan lupa ya, ditambah selalu garis sumbunya juga sama. Set. Nah, kalau misalnya sudah garis sumbunya, nah kalian rubah sekarang garis sumbunya sesuai dengan yang tadi kita buat ya. Kalian klik dulu, Ctrl Shift, klik Shift ya, sekaligus diklik Shift juga, tekan Shift-nya. Lalu klik garis sumbunya yang tadi. Lalu kalian pilih ke ini, ke by standar. Nah, di sini ada garis sumbu. Nah, klik garis sumbunya, otomatis langsung merubah jadi titik strip. Misalnya mau diperpanjang gitu ya. Nah, ini untuk gambar 2 dimensinya ya, atau proyeksi Amerikanya. Nah, ini kan proyeksi isometri. Nah, ini kan proyeksi ortogonal ya, atau Amerika gitu kan. Nah, kita menggunakan Amerika ya. Nah, kalau sudah ditambah garis sumbu, selanjutnya kita akan tambah ukuran. Nah, tambah ukurannya kita pilih ke dimension ya, ke dimension. Misalnya kita lihat, kita mengacu ke gambar yang ini misalnya. Nah, berarti dari sini misalnya 45 gitu kan, terus yang ini 15, ini 60, ini 15, terus udah ya, itu ya untuk pandangan ini. Jadi kita klik ini ke sini, berarti berapa? 45 misalnya. Oke, nah, dari sini ke sini berapa? Misalnya 15. Dari sini ke sini berapa? Misalnya 60. Tapi mungkin aja ya, mungkin aja memposisikan ukurannya, jangan sampai asal-asalan. Dan ini udah.
tambahin di misalnya 15. Iya, masih kurang. Udah ya, selanjutnya kita tambah yang ini nih. Dari pandangan atas itu ada ini, lebar ini juga ada ya, 15 ya. 15. Kita masukin 15. Nah, jangan sampai numpuk ya ukurannya ya. Kalau bisa serapin mungkin. Oke. Oke, selanjutnya kita ukur juga ini dari sini ke sini gitu kan. Ini terus kita kasih ukuran yang ini juga, jaraknya 35 misalnya, sini 10. Oke. Terus kita jarak dari sini ke sini 60 dan jarak dari sini ke sini ini 16. Terus jarak dari sini ke sini itu 75 ya. Kita lihat ukurannya ini aja. Terus yang ini kita kasih ukuran 10 juga. Nah, dari 10. Terus dari sini ke sini kita kasih ukuran 5. Seperti ini. Salah ya, berarti bukan di situ. Kita kasih ukuran aja di sini 25 ya. Oke. Terus selanjutnya kita kasih diameter. Di sini kita klik aja diameter 1, diameter 40. Terus ini juga sama ini mau radius, terserah radius. Yang penting masih jelas. Ini juga sama, ini dia pasti diameter 20. Ini pasti diameter radius 25. Nah, ini ya untuk ukuran-ukurannya. Kadang masih kurang ya. 25, 15, 35. Oh, ini belum ya, diameter ini belum. Kita kasih ukurannya diameter 15. Nah, kalau misalnya sudah, ini udah dikasih ukuran. Nah, selanjutnya kita buat proyeksi umum, toleransi umum. Nah, misalnya toleransi umum kita misalnya di sini tinggal tambah aja ya, misalnya toleransi umumnya. Misalnya antara jarak ini dan jarak ini tuh ada toleransinya misalnya. Ya, berarti misalnya di sini kita jarak plus minus misalkan plus minus misalnya 0,1. Nah, misalnya ini ya buat toleransi umum ya. Umum. Nah, misalnya nanti dimasukin seperti ini juga bisa, dan bisa juga di sini toleransinya di sini misalnya toleransi umum saya tulis juga toleransi umum sama dengan plus minus ya. Kita minus, misalnya plus minus 0,1. Berarti toleransi keseluruhannya seperti ini. Nah, di sebelah ini. Nah, ada juga toleransi umum untuk kekerasan. Nah, kita pakai di sini ada surface ya. Kita pilih surface, lalu kita klik di sini, set. Di klik kanan, continue. Ya, kita pilih yang ini. Remove material. Nah, di sini kita masukin misalnya sesuai dengan kekerasan yang kita toleransikan, misalnya kekerasan machining gitu kan N8 rata-ratanya. Kalau misalnya sudah, kita klik OK. Ya, karena di sini tidak secara otomatis, berarti kita di sini ya harus dulu. Ini lalu kita pilih teks di sini N8, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, berarti toleransi kekerasan untuk permukaan ini seluruhnya itu N8 ya, jadi jangan kurang dari N8 gitu kan, karena ada standarnya ya.
Nah, itu untuk pengukuran toleransi umum. Dan di sini misalnya ada toleransi umum ya seperti ini. Dan kalau misalnya dalam satu ukuran bisa, karena kan kalau misalnya keseluruhan kan itu hanya keseluruhan, dan kalau misalnya di sini mau khusus misalnya kan otomatis harus beda ya, misalnya 0,5 gitu kan, tergantung misalnya di sini plus minus 0,3 gitu. Jadi kan ini beda gitu kan, jadi ada agak berbeda lah gitu. Nah ini misalnya ya, tapi kalau misalnya sama-sama 0,1 ya gak usah ditambah gitu. Jadi kan ini udah paham juga, ini harus toleransinya plus minus 0,1 sama semua gitu, karena di sini toleransi umum semua, toleransi keseluruhan gitu kan. Nah itu untuk toleransi umum. Nah selanjutnya untuk toleransi khusus. Dan sebenarnya pada toleransi umum juga kalian bisa menggunakan, gak perlu tulis manual juga, gak masalah. Misalnya klik di sini dulu ya, ini ya, lo pilih ke precision and tolerance. Nah kalian bisa pilih ini symmetric, lalu kalian masukin plus minusnya misalnya 0,014, 0,02 misalnya. Nanti otomatis kan seperti ini kan ya, jadi ini toleransinya. Dan kalau misalnya ini untuk toleransi khusus, nah kalian pilih ini ya, deviation. Nah deviation di sini untuk teksnya kita hapus dulu ini ya. Nah kita ke precision and tolerance, lalu di sini 0,0 berapa, 0,01 misalnya, dan ininya 0,05 ya. Oke. Nah ini untuk toleransi toleransinya ya. Nah itu ya untuk di toleransi ya. Nah misalnya di sini mau skala mau berapa gitu ya, nah itu bisa dimasukin di sini. Misalnya mau diameter segitu kan juga ada 0,0-nya, jadi kita standar aja. Oke, nah itu untuk toleransi khusus. Nah selanjutnya toleransi geometri. Ya, toleransi geometri di sini misalnya contoh ya, kita pasang datum di sini ya, permukaan ini. Kita pasang datum. Nah, datumnya ini ya, datum. Lalu pilih dari sini, lalu tarik. Nah, bisa ditarik ya, tarik ke atas. Nah, kita tarik ke atas sini. Kita rapikan saja, kita lihat. Nah, ini misalnya. Nah, ini kan datum A, ya berarti datum A itu yang ini ya, berarti yang ujung ini. Terus misalnya itu harus sejajar ya, atau harus ada toleransinya ya. Misalnya kita harus toleransinya itu di sini ya, atau di ukuran ini. Jadi ukuran itu semuanya ini dan yang bawah itu harus sejajar dengan yang A gitu kan. Nah, caranya kita pilih ini ya, kita pilih ini nih. Nah ini nih ya, yang fitur control frame. Kita klik di sini, lalu klik di bukan ini, lalu klik seperti ini ya, misalnya seperti ini, klik kanan, klik continue. Nah lalu kalian di sini di simbolnya pilih yang tegak lurus ya, ini ya, yang tegak lurus ini. Set, misalnya toleransinya plus atau plus 0,5 atau plus minus ya. Bisa seperti itu. Jadi toleransinya segitu. Dari datum A misalnya, datumnya kan A ya. Kalau udah tinggal klik misalnya plus minus ya. Oke. Nah itu untuk toleransi geometri. Jadi pengertiannya, jadi si garis ini tuh, si permukaan ini tuh, permukaan yang ini sama yang atas itu harus tegak lurus dengan permukaan ini gitu kan ya, karena kan nanti takutnya ini berpasangan, dan kalau misalnya gak lurus, gak tegak lurus, otomatis kan nanti akan berbeda ya, maksudnya gak akan klop sama pasangannya gitu. Nah, contoh untuk toleransi geometri itu seperti itu ya, karena ada datum dulu ya, nanti di sini. Dan begitu pun juga kalau misalnya mau di sini, misalnya di sini ya, sama garis sumbu ini, misalnya garis sumbu ini harus tegak lurus misalnya, berarti kita pilih ini, lalu pilih garis sumbunya, continue misalnya ya. Nah, lalu kita pilih kesejajaran, berarti sejajaran itu yang ini. Nah klik ini, datumnya A misalnya plus minus 0,5. Nah gini misalnya. Nah seperti ini. Nah berarti yang garis sumbu ini harus sejajar dengan permukaan ini ya.
dengan toleransinya 0,5. Nah, misalnya itu bisa diubah ya 0,5, 0,1 misalnya atau 0,01 gitu kan. Itu terserah gitu kan, itu bisa menyesuaikan. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, udah dikasih ukuran, udah dikasih toleransi geometri misalnya, dirapikan lagi aja, diperhatikan lagi. Udah lengkap. Kalau misalnya sudah merasa lengkap ya, kalian tinggal PDF kan atau mau di print ya silahkan. Kalau cara mendPDF kannya tinggal di file, di export, langsung di klik PDF. Di sini ada 3D model, misalnya 3D model PDF, langsung kita save. Oke, kita cari ya, kita cari di dokumen 3D model PDF, kita double klik, kita buka, hasilnya jadi seperti ini. Nah, saya jadi seperti ini ya kalau di PDF kan. Nah, ini ada toleransi umumnya, toleransi khususnya, toleransi kekerasan, ada toleransi geometri seperti itu ya. Nanti untuk penerapannya nanti ini bisa diterapkan lagi di gambar atau di tutorial berikutnya ya, karena ada mur, ada baut, ada pegas, terus ada gigi ya, masih banyak lagi. Kita bisa gunakan skema seperti ini. Oke, itu untuk part ini membahas mengenai drawing. Nah, selanjutnya untuk part selanjutnya ada di video selanjutnya. Jadi tetap stay tune di YouTube ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.